طلع البدر علينا بالسنيات الوداع وجب الشكر علينا. Terus untuk masyarakat umum ya sing intinya kepingin membenahi bacaan-bacaannya ketika dia bingung mencari sosok seorang guru, mungkin ada kriteria seorang guru seperti itu. Ya terutama ya memang sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya. Jadi guru pun harus guru yang ahli Quran. Nah, sementara saya lihat di masyarakat ini pembaca-pembaca Al-Quran yang banyak salahnya itu korban kecerobohan guru-gurunya yang sebelumnya. Yang belum ahli mengajar Al-Quran, dia sudah tampil mengajar. Ya, itu. Ya mungkin dorongannya waktu itu ya langgare peteng timbangane gak ono sing apa ngurupi lampune wis ngadakno pengajian. Santri ini ditarik bayar logas. Akhirnya wis lampune peteng ya, cuma nganggo logas, tulisannya cilik-cilik, mocone sembarangan. Lah kiai ini pun juga kurang telaten ketika itu. Baca Al-Quran enggak seperti itu. Baca Al-Quran itu pokoknya harus standar. Dari guru, guru dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari Imam Hafiz, Imam Asim, Abi Ubaidillah, terus dari para sahabat, terutama Sayyidina Ali, sampai nyambung ke Rasulullah, Rasulullah ke Malaikat Jibril ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak bisa guru yang nggak ahli, yang nggak punya sanad terus kurang ngajar. Yang jadi korban kecerobohan guru itu adalah santri. Makanya santri saya ini roto-roto kadang-kadang di dalam Al-Quran itu kan ada fa'in aroda fisolan, itu rata-rata ya, itu bacanya fa'in aroda fisolan, dipendekkan. Ya itu jadi korban kecerobohan guru waktu itu atau kurang ketelitiannya guru. Santri yang penting pokoknya iso maca lah, masih keliru akeh gak apa-apa ya, akhirnya ya keliru akeh tenan ya. Begitulah Al-Quran. Jadi harus digurukan pada guru yang ahli ya. Alhamdulillah saya sendiri ini walaupun sudah tua, terdorong oleh apa ya, cemoohan dari istri saya sendiri, antum ini ternyata bacanya Quran nggak fasih, langsung bangkit cari guru lagi aku. Padahal saya sudah dipanggil Pak Yai, ya sudah baca tafsir, ya sudah jadi imam sholat, ya jadi khotib Jum'ah, ya dapat istri yang baru ini saya dihina saya. Istri yang baru. Iya yang baru ya. Artinya ketika saya umur 33 dapat lagi satu gitu. Nah, itu baru terus saya bangkit cari kiai lagi, cari kiai yang ahli-ahli Quran. Sampai alhamdulillah saya ditakdir ke Mekah 3 kali. Nah, di sana saya perhatikan untuk membangun lisan saya ini supaya bagaimana bacaan-bacaan saya ini sesuai dengan imam-imam yang menjadi imam di dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Alhamdulillah saya mendapatkan beberapa guru yang saya juga sudah dikasih ijazah dan dikasih memo dari sana untuk mengembangkan Al-Quran di sini. Tapi walaupun begitu saya juga masih kulaan lagi kayak kemarin ini, saya ikut ke Kudus itu dalam rangka kulaan Al-Quran, kulaan bacaan ya, agar benar-benar sahih gitu loh ya. Ya enggak masalah walaupun saya sudah umur hampir 66 ya. Nah, sini semuanya sudah putih. Ya. Cari tambahan ilmu enggak masalah dan itu juga mendapat pahala. Andai kata saya kemarin itu ke Kudus mencari tambahan ilmu Quran kok saya mati di tengah jalan, ya insya Allah saya sudah diampuni dosanya dan saya insya Allah dimasukkan surga. Barokahnya mencari tambahan ilmu tadi. Makanya saya semangat aja. Termasuk rencang-rencang yang memiliki kan umurnya pun sing sepuh-sepuh. Iya, ada yang umurnya 80. Ya, yang belajar di sini ada yang umurnya 80. Ya. Mbah Imron seperti ini sama Mbah Kostu ya, itu masya Allah semangatnya luar biasa itu. Ya karena menyadari anjuran dari Rasulullah seperti itu tadi gitu loh. Ya marilah bagi mereka yang belum sadar ya ayo disadari lah. Jangan mabuk terus ya. Mabuk goblok ya gak enak. Terus bacaan Al-Quran ya kaitannya kali bacaan di dalam sholat napa nggih saged membatalkan sholat ketika si orang yang menjalankan sholat itu membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu tidak tatil atau ada kekeliruan yang disengaja. Ya kalau disengaja ya seperti tadi itu khairu dibaca khairu ya itu jelas membatalkan ya, membatalkan. Termasuk Fatihah yang keliru itu. Ya, Fatihah itu bisa fatal ya. Harus diulang kembali Fatihahnya. Kalau enggak ya batal sudah sholatnya.
Makanya sebelumnya sholat Fatihah itu dibenahi. Alhamdulillah di sini setiap ba'dal Jum'ah kalau saya khotibnya itu masyarakat saya tuntun, saya ajak membaca Fatihah mengikuti bacaan saya. Sampai gerakan sholat begitu tuntun gitu. Iya, gerakan sholat saya itu. Masalahnya apa? Masalahnya kasihan orang-orang itu nanti kalau sudah payah-payah dari rumah mandi, pakai baju yang bagus, berangkat Jumatan dari sini, kayak sudah benar Jumatannya, nggak tanya Fatihahnya keliru. Karena Fatihah itu kalau dibaca, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dibaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan sekelompok kambing kurus atau dan kombong binatang. Nah, artinya begitu. Alhamdulillah, semoga kematian bagi Allah, berarti semoga Allah cepat mati. Nah, itu seperti itu. Ya. Salah bacaan, Salah. Nanti juga dalam ayat-ayat berikutnya keliru ya juga seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau dibaca iyyaka enggak ditasydid, itu artinya dhau'us syamsi, cahaya matahari. Jadi ketika seoleh Allah disuruh membaca iyyaka hanya pada engkau na'budu aku menyembah, wa iyyaka hanya pada engkau nasta'in aku mohon pertolongan. Dia sengaja membaca iyyaka pada cahaya matahari na'budu aku menyembah, wa iyyaka nasta'in dan pada cahaya matahari aku mohon pertolongan. Ini bagi orang yang ngerti artinya jelas musyrik, murtad. Di samping sholatnya batal, murtad. Tapi bagi yang enggak ngerti dia ditafsir dulu, diperinci, ya, dilihat situasinya. Dia bisa baca seperti itu karena apa? Karena baru masuk Islam. Oh iya, karena baru masuk Islam, nggak apa-apa, dimakfu. Atau dia hidup di lingkungan yang jauh dari ulama yang memberi bimbingan Fatihah, itu masih dimakfu. Tapi kalau hidup di lingkungan, ya di sini ada seperti saya, sudah berapa tahun ini nelateni menyampaikan Al-Quran dengan benar. Dan saya hasil kulaan dari guru-guru. Di Cangan Utara sana masih banyak, ya. Siapa itu? Ada Ustadz Afandi, ada Ustadz Khairul Fauzi, Ustadz Fauzi, dan Ustadz Masrur. Banyak di Cangan yang ahli-ahli Quran. Kok sampai orang Cangan bacanya Quran bisa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yes. Nauzubillah min dzalik nek golongane ngono. Mbok gak iso ngarani aku model ngene gak iso mikir. Wis golongane wong nauzubillah ngene nek cara aku. Niki lanjut dari pertanyaan santri ingkang pun dados alumni ya. Namine Cak Mustafa. Niki teng tulisane komen niku enten dulu waktu ngaji bareng yai kula kal yai sering digengken sering ngamalaken surah Al-Fatihah. Oh, diperintah atau dianjurkan untuk sering-sering mengamalkan Fatihah. Nah, saat ini kita diamalaken, lah niki kersane lebih mantap yai tangklet dek yai apa fadilahipun. Fadilah sing jelas iku kanggo banting setan, ben setruk. Ceritanya begini. Iblis itu pernah terkapar, seperti yang diceritakan oleh Gus Bah juga ya. Pernah terkapar. Kemudian oleh setan-setan itu dibesuk, ditanya, "Hai bos, kenapa Anda ini kok tiba-tiba sakit parah terkapar?" Loh, saya nggak begitu. Saya ini dari terkejut saya dan menyesal saya seperti ini. Karena apa? Saya menggoda manusia bertahun-tahun, mau saya ajak masuk neraka. Nggak taunya sekarang ini ada surat yang apabila dibaca oleh orang-orang yang iman, ya, maka orang itu nggak bisa masuk neraka, nggak bisa saya ajak masuk neraka. Ya, caranya dia dutna gue, ya, bongko aku nek caranya ini. Nah, jadi surat Fatihah itu bisa untuk menjadikan setan setruk karena apa? Karena gagal mengajak manusia-manusia yang baca Fatihah itu untuk masuk neraka. Itu satu fadilahnya. Dan Rasulullah sendiri menganjurkan Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah itu dibaca apa katanya niatnya yang baca. Artinya orang baca Fatihah itu bisa diberikan oleh Allah dengan bacaan tersebut tergantung niatnya. Sampai ingin ke Mekah terus, baca Fatihah terus tiap hari, minimal 100 lah. Insya Allah, barokah Fatihah ini sampai akan diberangkatkan ke Mekah oleh Allah. Sampai ingin rezekinya lapang, tanpa ngelobi siapa-siapa, rezekinya datang sendiri. Baca Fatihah tiap hari 100. Itu katanya
Habib Abdullah Al-Haddad seperti itu, katanya Imam Ghazali pun juga seperti itu. Cuma bahasanya di sana begini. Kalau kamu ingin dapat rezeki yang tanpa melobi Umar dan Zaid, maka setiap hari kamu harus baca Fatihah 90 kali tambah 10. Bahasanya begitu. 90 kali tambah 10. Itu gitu ya. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri juga mengamalkan, yang kondang wali itu mengamalkan setiap hari 100 kali Fatihah. Dan saya sendiri juga dapat ijazah Bismillahi ala niyati Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu Al-Fatihah 100 kali. Tapi dimulai dengan Bismillahi ala niyati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu ijazahnya seperti itu dari guru saya. Dan guru saya menyampaikan ke saya begini. Waktu saya mondok di Termas, itu ada orang duduk-duduk di kursinya Mbah Yai Dimyati. Saya masuk, lo nggak tahunya yang duduk itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus saya dihadiahi Fatihah, diijazahi Fatihah, suruh membaca 100 kali. Itu katanya guru saya. Siapa itu? Mbah Yai Hamid Pasuruan. Ada lagi yang Mbah Yai Hamid nyampaikan ke saya, tapi nggak tahu orang-orang bisa melaksanakan apa, bisa mengamalkan apa enggak. Begini, saya waktu itu tawaf, saya dijumpai malaikat. Terus sama malaikat dibilangi, kamu jangan merokok, Allah nggak ridho. Itu waktu tawaf kan. Tapi ada yang menceritakan di dalam YouTube begini, apa benar Yai Hamid Pasuruan itu ditemui Rasulullah, dibilangi nggak boleh merokok? Ada yang jawab tidak benar. Tapi kalau Yai yang dawuh ke saya sendiri, itu Yai tawaf, ditemui malaikat, dibilangi oleh malaikat, kamu jangan merokok karena Allah tidak ridho. Nah, kenapa? Karena rokok itu makruh. Nah, sesuatu yang makruh itu berarti tidak membuat ridhonya Allah. Jadi lebih baik tidak merokok daripada merokok. Nah, tapi kalau sudah kadung kebiasaan nggak bisa meninggalkan dan ada uangnya, jangan minta kepada istrinya, ya monggo-monggo ae. Lah nek ade tuku rokok njaluk ngrokoti blonjone bojone ya haram dadine. Ya ta, dadi haram ya. Kalau sudah mandiri ya monggo ya, enggak apa-apa. Nah, kalau urusan rokok itu nanti ceritanya kan katanya semboyannya orang-orang yang tidak mau merokok kan atombak balus syaiton. Atombak balus syaiton. Tembakau itu adalah kencingnya syaiton. Nah, sekarang orang-orang yang kritis ditanya, itu kencing mengerestal jadi tembakau atau di situ ada bibit tembakau dikencingi setan sehingga tumbuh? Ini yang mana yang benar? Ya, kalau kencing mengerestal jadi tembakau, lah tembakau kok bisa tumbuh? Kencing kok bisa tumbuh? Ya itu berarti kencing dikelola bagaimanapun ya tetap kencing, tetap najis, haram. Tapi kalau tembakau, bibit tembakau tertanam di tanah yang kering kemudian dikencingi oleh syaitan sehingga tumbuh tembakau, itu hukumnya makruh. Karena apa? Dalam hukum fikih ada tumbuh-tumbuhan dipupuk dengan barang yang najis seperti kotoran binatang atau kencingnya binatang, itu hukumnya makruh. Jadi kalau kembali kepada asal usul tembakau itu ya memang tembakau hanya tumbuhnya karena dikencingi setan, berarti tetap makruh gitu loh. Tapi kalau minta punya istrinya dan istrinya agak menggerutu ya haram. Lain dari belanja. Iya. Kudu luar dari blonjone bojone dicukupi sik baru ngerokok ya. Itu kayaknya Romo Yai Hamid itu semuanya sudah dicukupi dan rokoknya tetap ditinggal. Itu kalau Romo Yai Hamid ya. Nah, makanya beliau terus diangkat jadi waliullah sampai sekarang itu Masya Allah keuntungannya luar biasa. Tiap hal itu berapa ratus ribu orang yang ngirimi Fatihah, baik yang hadir ke Pasuruan atau yang lewat TV yang live itu ya. Yang di rumah. Waduh, tiap hari hal itu sudah berapa ribu Fatihah, itu berapa ratus ribu Fatihah yang dikirimkan. Itu barokahnya baca Fatihah fasih dan barokahnya nggak pernah tersentuh tembakau yang mencampuri bacaan Fatihah. Kadang-kadang sholat gak gelem kemu, sholat ngelek abang-abangnya toko kuning-kuningnya mbako lha iku sing garakno nikotine. Iya nikotine lho sing garakno Gusti Allah gak seneng. Wong sembayang bareng kok yang ngelek nikotin. Ya mbak-mbak wong doyan ngelek ya prai dhisik lah. Makanya jare arek-arek saiki nek ana kiai isik ngerokok aja kon dadekno imam. Isik ngerokok.
Nah, kapan nek dadekno ya engko nek wis mari ngerokok kemu ya kon ngimami gak apa-apa. Nek sik ngerokok, mosok ngimami ambek ngerokok ya. Ya tunggale Kiai Khalil apa? Ditakokno santri ngenane iku. Kepething halal apa haram? Ya nek jare aku halal apa? Kiai Khalil dahar. Masuk Kiai Khalil dahar kepething. Wong Kiai Khalil ya pancen dahar karena duduk malaikat. Tapi kan duduk tentu enggak tentu kepething toh ya. Ngono. Iki dalile golongan arek sing lucu-lucu wis ngono iku. Terus niki kaitane kalih sanad Yai, mungkin sedikit bisa jenengan jerosaken masalah sanad-sanad sing jenengan angsal niki mungkin. Wah iki pas tulisannya nang jero nang omah kan gak apal meneh ae. Iya. Nggih. Ya cuma ngene. Al-Qur'an niku sing gawa tartil nang Indonesia atau nang tanah Jawa pertama iku Mbah Yai Muhammad Munawir Kerapyak hasilnya mondok nang gone Mekah. Nang kono 23 tahun nek gak salah. Terus mulai ngedekno pondok. Lah terus santri sing paling iso nguasai ilmune Kiai Munawir, Kiai Muhammad Munawir iku Mbah Arwani Kudus, Kiai Arwani Kudus. Terus Kiai Arwani juga gawe pondok lah. Terus wong-wong sing saiki sing dadi kiai iku akeh sing biyen tau mondok nang kono. Sabakan putar-putarane nyambung maneh padha mondok nang kono. Lah aku duwe kenalan abahe biyen iku nyantri nang mbahku Mbah Khalil. Ya. Iku juga mondok nang gone Kiai Munawir sekitar 7 tahun. Terus mondok nang gone Mbah Yai Arwani 6 tahun. Terus mulai saiki juga mulang Al-Qur'an nerusno cara tartile guru loro sing teko Kerapyak karo sing teko Kudus Mbah Arwani mau. Lah aku ditulari ngono. Ya diijazahi kongkon melok-melok nyebarno Quran niku mau. Cuman lagune enggak kayak lagu-lagu sing teko Arab-Arab iku. Lagune lagu wong jenenge wong Jawa ya ben rada-rada Jawa. Dadi lagune ya biasa kayak sing biasa kita lakoni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Durung iso aku kayak lagune Sudes ya durung iso. Imam Sudes niki. Ya, Imam Sudes durung iso aku. Ya sik lagu Jawaan ngono iku. Tapi begitu dipraktekno nganggo lagu sing model ngono iku alhamdulillah kanca-kanca sing tertolong sing asale belajar ini megap-megap macane Quran gak karuan dengan lagu itu pengeterapan tajwidnya lebih mapan sehingga nek kene setahun 2 tahun iku wis macane Quran wis alhamdulillah kena dirungokno. Nah iki muga-muga ya iso nularin nang kanca-kanca liya sing durung gelem belajar. Amin. Cuman nek pancen kondange ya wis iki kereng ya. Wong-wong gak pati wani. Jane ngene sing tak terapno iku jare Imam Ghazali kan ngene. Nek sampean roh wong maca Quran salah sak kala iku sak nalika iku wajib sampean stop. Sampean talqin sing sahih, sampean uruki sing bener. Iku jare Imam Ghazali ngono iku. Nah. Tapi iki juga dadi musuhe masyarakat sing Qur'ane gak pati mapan. Ketika sampean roh masyarakat nok ngarepe wong akeh maca Quran salah, sampean stop. Sampean kongon baleni, sampean sing dipegeli. Nyalahno wong nok ngarepe wong akeh gak duwe etika, gak duwe etika apa etika ya, gak duwe etika, gak duwe aturan, gak duwe tata krama. Ya, jane nek dipikir ngene. Jane justru sing duwe tata krama ya wong sing ngono iku, tapi tata krama nang Gusti Allah gak nang gone manusa sing salah iku. Yan kan yang mesakno, maca salah, wayahe entuk ganjaran gak sida. Nek aku jawab ngene, nek kon berbuat salah, maca Quran salah nok pinggire kali pecari kono, ya tak elingno, tak bisiki nok kono. Lah wong salahmu nganggo speaker ya, ngelingku ya olehku ngelingno yang nganggo speaker. Wong olehmu salah nok ngarepku nganggo speaker. Lho ngono iku ya. Ya kadang jenenge wong wis kadang manusa iku emosi gak seneng ya. Ya tetep gak seneng ya. Tapi sing diparingi tobat ambek Gusti Allah ya padha merorene. Ya wis kula biyen iku jan mboten percaya sama sekali kalian jenengan. Apa? Mosok sing maca Quran wis apik-apik. Melok ya wis kok wangel maca Quran gak ono sing bener. Tapi kan biyen, nggih biyen ngoten niku. Sesuk niki rasane maca Quran pun bener ngeten. Nggih. Tibane alhamdulillah kula maca Quran bener niku wis. Tibane enak melok jenengan iki. Ya ono sing niku mrene njaluk syukur ya. Artinya memperjuangkan Al-Qur'an. Wah, memperjuangkan Al-Qur'an iki ya pertama ya musuhe akeh. Tapi engko ambek Gusti Allah suwaye ditata, insyaallah ya tetep entuk rahmat Allah ya dunya ya akhirat. Wong Ibnu Mas'ud lho maca Ar-Rahman Alam Al-Qur'an. Ambek Kanjeng Nabi ditantang. Ayo sapa sing wani maca Al-Qur'an nang ngarepe gembong-gembonge wong Arab iku kon Abu Jahal barang. Sing gagah-gagah gede-gede kan sing wani.
Lah Ibnu Mas'ud dukure cuma 45 cm lho, ngacung. Kula Kanjeng Nabi, "Ya, berangkat to." Berangkat maca nang ngarep Abu Jahal maca Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Abu Jahal ngadeg cekel kampeng, pleng. Langsung kupire delajaran getih. Padahal wong semangat perjuangan Ibnu Mas'ud walaupun dukur cuma 40 cm, tapi semangat perjuangannya luar biasa. Sampai dadi korban kamplengane Abu Jahal. Nek wong kene gak kira ngampleng, paling ngrasani, ngembosi, ngelek-ngelek tekadoan ngono. Jane ngene nek kepethuk tetep salaman, tangane ya diambungi. Tapi nek gak ana wong ya kok padha ngrasani, kan lucu ya. Sedirakan lucu ngono ae mari wis ya. Gak usah dilabrak, gak usah dianu. Wis gayane pancen wong merjuang Al-Qur'an gayane wis ngono iku. Niki ingkang terakhir ya. Yang jelas diketahui masyarakat umum jenengan niku boten leren-leren bersemangat untuk menyampaikan Al-Qur'an. Mungkin sedikit enten napa sing dados penyemangat jenengan napa tiyang napa. Ya di samping anjuran-anjuran teko Kanjeng Nabi rupa hadis ngono iku aku pernah ngimpi ditemui Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi pesen Utsman gawe jamaah. Lho jamaah nek cangaan ki jamaah 5 waktu wis ana. Manakib ana, Ratib Al-Haddad ana. Saiki jamaah Simtud Duror ana. Terus tak goleki endi. Akhirnya terus ana wong maca Fatihah nang gone pengajian niku. Ayo monggo pengajian ki kita buka kang tiwasan Al-Fatihah. Ila hadirin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iki kira-kira sing ambek Kanjeng Nabi aku dipesen kon benakno yo. Nah, bacaan model ngono iku jelas gak dudu ajaran Kanjeng Nabi ta. Waladhdallin. Iku nek cara apa mat lazim kan ya dawane sakmono kan ya waladhdallin. Mat aridine wis gak bener, mat wajibe mat jae apa mat lazime juga gak bener. Akhirnya iku terus tak coba tak gawe ngajak kanca-kanca belajar tartil, baik nok masjid kene, baik nok yasinan, nok pengajian-pengajian. Nek aku sing bagian donga ya wong tak tonton tartil ngene iku. Sampai tiap hari Jumatan nang kene tak tonton tartil ngene. Ya, di samping iku pancen aku tak pikir-pikir ya, wong iku tambah suwe kan gak tambah enom. Tambah tuwek, tambah elek, tambah nyedeki matek kan. Be amalku sing iki rupa ajak-ajak maca Quran tartil iki, be iki sing ketrima nok ngersane Allah taala. Sehingga aku nanggone akhirat kebagian dirupakno wong sing pantes dinteni Kanjeng Nabi nang lawang swarga. Di samping itu aku ya ndonga. Allahumma ja'alna ya Allah wa man ajral khaira fi hadzal masjid ya Allah kula lan tiyang sing nglakoni kebagusan teng masjid wa dzurriyyatina wa dzurriyyatihim anak kula anake tiyang sing nglakokno kebaikan teng masjid niki ij'alna wa iyyahum ya Allah min ahli Qur'an dadosaken kula lan tiyang-tiyang niku wau sedaya saking golongane tiyang ingkang ahli Qur'an panjenengan. Wahsyurna wa iyyahum ya Allah kula lan dulur-dulur kula kabeh niku wau jenengan kumpulaken ya Allah ma ahli Quran sertane napa ahli-ahli Quran panjenengan. Yauma tahta liwa'i sayyidina Muhammad wahsyurna ma'hum ya Allah ma ahli Quran tahta liwa'i sayyidina Muhammadin wonten ngisore genderane Nabi Muhammad yauma dukhuli jannatik nalikane mlebu teng swarga panjenengan. Wis bendina tak waca. Mosok tak waca kira-kira 10 tahun ana ping apa jenenge 30.000 salah satunya nggak ada didengar sama sekali mbak Allah ya gak mungkin tau. Udhuni astajib lakum ya tetap tak waca ae iku. Jadi di samping dorongan-dorongan seperti itu ya tujuanku kayak ngono mau. Wong Imam Ghazali gara-gara sedekah nang laler sing ngombe nang gone pucuke ngombe mangsi nang pucuke pulpene diikhlasno iku Imam Ghazali iso diangkat derajate dadi wali iso mlebu swarga ya gara-gara iku. Ya, masuk gara-gara Quran kira-kira gak lho ngono lho. Harapanku nek kono iku. Tapi tantangannya juga akeh, juga berat. Tapi saiki wis alhamdulillah tak rungokno khususnya tangga-tangga, kanca-kanca iki Quran wis padha semangat tartil wis apik-apik saiki wis. Nah muga-muga kabeh kemah diterima mbek Allah iso ngancani apa? Aku ketika aku didadekno wong sing pantes mlebu swarga mbek Allah. Nang ngisor genderane Nabi Muhammad mau. Iku tujuanku nang kono iku. Iki mangke kula tutup mangke akhire nedhi dongan Yai sadurunge kula tutup acara ini mangke ngemis donga panjenengan kagem. Ya boleh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian acara ini mulai awal hingga akhir. Tentunya harapan dari kami kita benar-benar bisa menerapkan Al-Quran
baik itu benar secara bacaan maupun benar di dalam penerapan sesuai dengan tingkah laku kita yang sesuai dengan panduan Al-Qur'anul Karim. Demikian dari Khalilullah Channel. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa man ajala khaira fi hadzal masjid. Allahumma wa dhurriyyatina wa dhurriyyatihim min anfa'in nas linnas wa min qurrati ayun li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfazhum wa'fahum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika wa rzuqna birrahum. Yassir lana umurana wa umurahum wa hassil maqasidana wa maqasidahum muradana muradam. Waj'alna wa ya Allah min ahli Qur'an wa ahsyurna wa iyyahum ya Allah ma ahli Qur'an tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma dukhuli jannatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر